gara-gara dia beli roti 400.000 di luar negeri gitu loh. Maksud gue kayak dia kan pakai duitnya sendiri. Aslinya gue bingung loh sama yang hujat. Maksud gue kayak ya udah sih biarin roti 400.000 doang gitu kan. Apa lebih mahal daripada gaji guru honorer? Ya biarin, kayak mereka peduli aja. Erina Gudono makan roti 400.000, viral dihujat netizen satu Indonesia. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Kehidupan Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep tak lepas dari sorotan. Terbaru, Erina Gudono terciduk makan roti 400.000 viral hingga dihujat netizen sampai dibandingkan dengan gaji guru honorer. Peristiwa itu diduga terjadi saat Erina Gudono dan Kaisang Pangarep pergi ke Amerika Serikat. Dalam Instagram story-nya, Erina Gudono pamer gaya hedon saat di Amerika Serikat bareng Kaisang Pangarep. Pada foto yang diunggahnya, ia dan sang suami dianggap pamer sedang makan kue. Harga roti tersebut ternyata mencapai 400.000. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dan hujatan dari para netizen. Inilah komentar dan hujatan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian? Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Masa katanya ada yang dihujat gara-gara dia beli roti 400.000 di luar negeri gitu loh. Maksud gue kayak dia kan pakai duitnya sendiri. Aslinya gue bingung loh sama yang hujat. Maksud gue kayak ya udah sih biarin roti 400.000 doang gitu kan. Apa lebih mahal daripada gaji guru honorer? Ya biarin, kayak mereka peduli aja. Tapi giliran ngeluarin revisi UU Pilkada buat naikin anaknya 7 jaman. Kan perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Irame roti 400.000 di samping gua ini guys. Dan berapa sih sebenarnya kalori plus protein di roti 400.000 ini yang dikaitkan dengan honorer guru di Indonesia? Iya, makan roti harga 400.000. Maksud gua kayak buat apa? Flexing mbak. Coba dong tolong ini orang pajak cek nih pajaknya bayar apa enggak. Masa katanya ada yang dihujat gara-gara dia beli roti 400.000 di luar negeri gitu loh. Maksud gue kayak dia kan pakai duitnya sendiri. Aslinya gue bingung loh sama yang hujat. Maksud gue kayak ya udah sih biarin roti 400.000 doang gitu kan. Apa lebih mahal daripada gaji guru honorer? Ya biarin, kayak mereka peduli aja. Gue tim mereka sih ya, kayak menurut gue ya udah gitu, orang lagi berlibur gitu kan, walaupun negaranya dia itu lagi hancur gitu kan, maksud gue di sini Konoha, kayak ya udah biarin aja gitu, peduli setan gak sih, kayak baby moon, siapa yang nggak mau? Maksud gue kayak gini, kalau misalnya ada duitnya gitu kan, terus habis itu ada waktunya dan kalian diajak ke luar negeri, kayak siapa sih yang nggak mau? Pasti semuanya mau, walaupun lagi keadaan kacau balau kayak gini di negara kalian. Tapi jujur ya, gue gak ngerti sama orang-orang yang hujat. Maksud gue kayak, lu gak ada kerjaan kah? Cari kerjaan sana biar lu gak panas dengan roti 400.000. Ini perlu lu inget ya, orang yang pergi ke sana gitu kan, mereka semua itu tuh pakai duit pribadi gitu kan, kagak pakai anggaran kita juga gitu. Yang dimana gue percaya kalau misalnya duitnya itu adalah duit halal gitu. Gak tahu kalau kalian gimana tuh pendapat kalian tuh, kolom komentar. Ya intinya udah sih biarin aja gitu ya netizen, biarin aja orang berlibur gitu kan pakai duit sendiri. Kenapa sih lu heboh banget perkara duit 400.000 gitu kan, walaupun gaji honorer lebih kecil daripada itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham gitu kan, gak bisa banyak-banyak soalnya gue takut kayak Udin Kasiwagi. Oke, peace love and gaul. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali. Lu tahu nggak kalau misalkan ngebahas RUU TPKS kekerasan seksual yang dulu terjadi dari zaman dahulu kala, dari zaman jebot itu 4 tahun, tapi giliran ngeluarin revisi UU Pilkada buat naikin anaknya 7 jaman. Aduh, lo kebayang gak sih besok kalau negara ini tuh antek-anteknya tuh maju semua, itu kayak balik lagi ke 98 atau balik lagi ke zaman kita dijajah sama warga kita sendiri. Lu tahu zaman dimana gak suka ini hilang gitu. Ini aduh, sumpah ini harus dikawal banget sih guys. Gak bisa cuy, sesuka-suka jidat lu bikin aturan tuh gak bisa. Hancur banget nih negara, hancur. Udah paling bener kata si Bima dah, cabut. Nih gue gak amnesia dan semoga kalian semua juga gak amnesia. Tapi dulu tuh ada seorang anak yang pernah ngomong kayak gini, emang masih zaman minta proyek ke orang tua yang ada di pemerintahan? Dasar deso. Emang masih zaman? Waktu itu emang gak zaman kali ya pak, tapi sekarang zaman. Buktinya sekarang kerjaan bapak dicari sama bapaknya bapak. Ups. Terus apa lagi? Istrinya ngapain? Istri
istrinya menjual konten di eksklusif, kuliah di Pennsylvania, dan ngambil jurusannya social policy. Terus isi konten si istrinya ada apa lagi kak? Iya, makan roti harga 400.000. Maksudku kayak buat apa? Flexing mbak. Coba dong, tolong ini orang pajak cek nih, pajaknya bayar apa enggak? Bercanda, kan nggak berani ya, Widodo dinasti soalnya. Karena memang sekarang usahanya udah nggak jalan apa gimana sih? Kok sekarang jadi kerjaannya dicari sama bapak? Kok jadi mas yang deso norak gitu kan? Rakyat susah yang kerja ada batasan usianya. Bapaknya sibuk ngotak-atik usia biar anak-anaknya bisa bekerja. Adil sekali hidup dunia ini. Terus nih gue ada bingung sebenarnya sama sesuatu. Apa yang bikin gue bingung? Indonesia darurat, ya kan? Peringatan darurat dan segala macam semua yang diposting, dan itu juga gue posting di Instagram gue. Gue benar bertanya-tanya kayak sebenarnya itu dibalik ini tuh ada apa sih gitu kan? Kok bisa tiba-tiba DPR yang sangat amat rajin ini jadi mendadak lebih rajin lagi gitu dalam bekerja? Satu hari setelah putusan MK, langsung bikin apa? Rapat, mau bikin RUU, balik DPR, mantap. Keren banget kinerjanya kali ini. Pertanyaan saya satu, Pak, Bu, semua yang ada di sana. Kenapa tuh putusan MK pertama waktu di Pilpres kagak dibikin RUU Pilpres juga? Kenapa diem aja, kenapa disetujuin aja? Kenapa abangnya diusung, kenapa adanya enggak? Ini ada apa nih? Ini tuh kenapa ya sebenarnya? Bukannya sebenarnya putusan MK sekarang itu malah bagus ya? Karena kan partai-partai kecil jadi bisa mengusung calonnya juga gitu. Karena udah nggak kehalang sama threshold ya kan? Terus yang gue bingung, ini kan ketua DPR-nya koalisi merah sama ke ibunya kan? Kok ditentang? Kok malah bikin beginian? Bukannya malah putusan MK ini tuh menguntungkan untuk non-anggota Kimpus ya? Kok malah dibikin RUU? Itu benar kayak jadi pertanyaan banget buat gue, ini ibu sama anak berantem atau gimana sih? Ada apa sih? Ada apa yang dikejar tuh? Kenapa gitu? Kok tiba-tiba itu gitu? Terus sekarang beritanya lagi katanya gak ada, dibatalkan apa segala macam. Pertanyaan gue lagi nih, timbul lagi pertanyaan gue, yang dibatalkan itu rapatnya atau RUU-nya gitu aja? Dipospon. Buat apa kita nggak butuh dipospon? Nonton konser lu. Yang kita butuh tuh dibatalin. Jangan gila-gila hidupnya. Udah lah, tolonglah. Negara ini mau dibawa mana sih? Gue pikir megatrust yang akan gue hadapi itu megatrust gempa bumi gitu. Ini megatrust isu gue. Trust isu gue mau pemerintahan gue sendiri, tau gak lo? Bingung gue ini tuh mau dibawa mana, mau ada apa sih? Heran. Coba lah, tolonglah. Yang gue bingung nih, Pak Jokowi juga ditanya, gimana gitu macam, kita hormati saja keputusan apa ya Pak? Jelas-jelas MK ada hierarkinya lebih tinggi daripada MA. Terus kok RUU DPR mau diusungnya dari MA tuh kayak Allahu Akbar kabiro. Terus ada tuh lewat podcast di mana tadi gue lupa, lewat di gue ada bercandaan Kaisang ngomongnya kayak MK kan mahkamah kakak, kalau MA tuh mahkamah adik, sinting. Bercanda lu gitu, bagus, urusin tuh bini lu biar kagak usah flexing mulu di sosial media. Sekian, terima kasih, love you. Irame roti 400.000 di samping gua ini guys. Dan berapa sih sebenarnya kalori plus protein di roti 400.000 ini yang dikaitkan dengan honorer guru di Indonesia? Ya, jadi di samping gua ini guys ya, yang diunggah sama Erina yang viral baru beberapa jam ini adalah yang namanya lobster roll. Jadi lobster roll ini adalah salah satu makanan khas di New England, United States of America, yang memang dia tuh kayak sandwich. Nah, yang membedakan lobster roll ini dengan sandwich pada umumnya kayak di Subway atau di minimarket yang biasa kalian temuin di negara Konoha ini, jadi lobster roll ini main toppingnya itu dia tuh bukan daging ayam atau sapi gitu ya, melainkan dia pakai daging lobster teman-teman. Setelah gue research, harganya juga itu tuh sekitaran 25 sen sampai 27 sen. Itu ya kalau dirupiahin 300 sampai 400 ribuan. Dan di sini yang membuat blunder adalah kenapa Mas Kaisang harus bilang ini mahal? Melihat tahta kalian berdua 400 ribu untuk seekor roti, nggak ada apa-apanya anjir. Ini gue gak ngerti apakah pencitraan biar ada unsur-unsur di kasihani apa gimana, gue kagak paham dah. Dan untuk kalorinya sendiri itu sekitar 600 sampai 1100 kalorian. Karena di sini kalau gue lihat ada mengandung mayones juga teman-teman. Dan proteinnya itu ini menarik nih, untuk membangun otot seperti Mas Kaisang gitu ya, ini tuh sekitar 20 graman protein. Jadi menurut gue kalau makan 2 atau 3 aja sudah bisa memenuhi protein kebutuhan harian kalian nih guys. Jadi gimana, worth it gak roti 400 ribu yang dikaitkan dengan honorer guru di Indonesia yang diunggah ketika lagi bentrok antara masyarakat MK dan teman-temannya itu? Tiba-tiba pasangan ini mengunggah roti 400 ribu ini. Kalau menurut gue guys ya kalau nggak dimakan sehari-hari menurut gue worth it lah ya. Kalau kalian makan cantik atau pengen kan
perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya presiden, yang dimana harusnya bukan lu pamer kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden. Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu nggak etis untuk memamerkan kemewahan, yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden. Dan momennya tuh nggak tepat banget. Ini tuh Indonesia. Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu nggak tahu nih apa kejadiannya sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu nggak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Gue kasih tahu nih Mbak ya, semoga ini fitnya nyampe di lu, terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya sebagai mantunya presiden. Jadi mau lu siapapun itu, kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama gitu ya.